Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat semua enggak ya? Semoga adik-adik semua di rumah sehat-sehat semua ya Kak Yohana. Iya, pasti ya semua sehat. Nah, kita mau yel-yel nih kalau Kak Yohana sama Kak Esther kita ngomong puji Tuhan, nanti kalian bilang haleluya ya. Nanti kalau misalnya kita bilang haleluya, adik-adik bilang puji Tuhan. Nanti mungkin Kak Esther yang mewakili adik-adik ya. Jadi adik-adik ikutin Kak Esther ya. Oke, siap? Dicoba dulu sekarang. Oke, ya. Gimana kabarnya adik-adik? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, luar biasa. Nah, Kak Esther, iya. Mungkin dalam minggu-minggu ini adik-adik mungkin pernah ya yang namanya sakit ya, kondisi lemah badannya, ya. entah flu atau batuk atau sakit perut. Kira-kira kalau sakit gitu rasanya enak apa nggak enak ya? Aduh, pasti nggak enak. Coba kalau sakit flu, sakitnya di bagian mana coba adik-adik? Di hidung, kepala pusing. Betul semua, ya. Semua pokoknya sakit semua Kak Yohana. Betul. Nah, kalau lagi diare sakitnya di mana nih? Di perut, sakit perutnya gitu. Aduh, ya. Iya, betul. Nah, terus kalau sakit ini ada kalau misalnya kita nanti juga mau dengarkan cerita firman Tuhan, ceritanya tentang 10 orang yang kena sakit kusta ya. Nah, ya adik-adik, hari ini kita mau beribadah. Hari ini yang pertama kita mau berdoa dulu. Terus yang kedua kita memuji Tuhan. Kenapa harus memuji Tuhan Kak Yohana? Kan kalau hari ini kita sehat, kita mau bersyukur dan memuji Tuhan. Betul, yang ketiga, sebagai kita ucapan terima kasih kita ya sama Tuhan. Terus yang ketiga juga kita mau dengar cerita firman Tuhan yang seru ya. Terus ada lagi nih Kak, satu lagi. Apa? Yaitu kita akan buat prakarya ya. Hari ini menyenangkan sekali sepertinya ya kegiatan kita. Yuk adik-adik, sebelum kita mau memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa supaya ibadah kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk penyertaan serta kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, kami bersuka cita, kami bersemangat untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau menutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami juga dapat dengan baik dan dengar-dengaran mengikuti ibadah ini. Kami menyerahkan Tuhan seluruh ibadah kami, seluruh rangkaiannya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, adik-adik siap memuji Tuhan? Harus siap dong. Sekarang semangat ya. Kita mau pujikan lagu apa nih Kak Esther? Terima kasih Tuhan. Yuk kita puji bersama-sama. Selamat pagi, tak lupa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bunyi bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi, tak lupa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, tadi barusan kita sudah menyanyi, kita berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita ya Kak Yohana ya. Betul, bahwasanya Tuhan itu baik sekali. Nah, untuk menaikkan ucapan syukur kita lagi, kita mau bersemangat, kita akan pujikan satu pujian lagi Kak Yohana, judulnya apa? Iya, kita mau pujikan Tuhan Yesus baik. Yuk kita sama-sama berdiri ya, kita memuji Tuhan sambil kita bertepuk tangan, menggerakkan tubuh kita bersemangat memuji untuk kemuliaan Tuhan ya adik-adik. Yuk kita pujikan bersama-sama.
adik-adik yang terkasih, kita tadi sudah memuji nama Tuhan ya, bahwasanya Yesus itu sangat baik. Nah, kita mau ngapain ini Kak? Setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi ada yang beda ya Kak Yohana hari ini. Iya, betul. Apa yang membuat berbeda? Nah, kita mau nonton video cerita Alkitab tentang 10 orang kusta. Nanti saksikan ya adik-adik ya. Nah, betul sekali. Kita mau nonton video, pasti nanti adik-adik suka nontonnya. Tapi sebelum menonton, kita mau berdoa dulu ya. Mohon pimpinan dari Tuhan. Yuk, sama-sama tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa ya, diikuti doanya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kebaikan-Mu Tuhan, bahwasanya kami punya Tuhan yang begitu baik atas hidup kami. Kami saat ini Tuhan boleh bersuka cita ya Bapa, memuji dan menyembah Engkau. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengar cerita dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja ya Bapa, menguasai setiap hati adik-adik yang ada di rumah, yang menonton juga yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menolong, memampukan adik-adik untuk bisa mengerti dan memahami firman Tuhan ini, sehingga adik-adik kami ini boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, bekerjalah. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu juga boleh menolong, memberikan hikmat-Mu Tuhan, supaya bisa menyampaikan dengan jelas. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita nonton videonya dulu yuk. Yuk kita nonton video ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah adik-adik tadi sudah nonton cerita firman Tuhan ya, videonya ya. Gimana ceritanya?
Adik-adik ngerti nggak ya kira-kira ceritanya itu tentang apa Kak Yohana? Pasti paham dong ya, karena ceritanya bagus banget. Itu bercerita tentang 10 orang yang sakit kusta. Nah, kira-kira apa sih Kak sakit kusta itu? Mungkin adik-adik belum paham ini. Sakit kusta itu sakit kulit Kak Yohana. Cuma sakit kulitnya tuh beda, bukan seperti gatal-gatal digigit semut atau digigit nyamuk. Sakit kulitnya kayak gimana ya Kak Yohana itu? Nah, itu kalau sakit kusta itu nama lainnya adalah sakit lepra, adik-adik. Nah, kalau di bangsa Yahudi zaman dulu itu sakit kusta itu sakit yang dianggap sebagai penyakit yang najis, yang kotor, dan itu harus dikucilkan karena apa? Itu bisa nular loh Kak. Jadi, bisa nular. Nah, itu menyebabkan bagian tubuh kita itu jadi bisa lepas sendiri. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar ngeri sakitnya ya sakitnya. Nah, ini ada 10 orang yang sakit kusta tadi di ceritanya. Terus, nah mereka ketika mereka itu mengucilkan diri di tempat tersendiri. Ya. Nah, mereka ini kan mendengar bahwa Yesus itu akan datang ke dalam perjalanannya ke Yerusalem. Nah, ketika mereka bertemu Yesus, mereka minta pertolongan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Yesus ini pembuat pemujizat ya. Jadi dia selalu melakukan mujizat yang besar dan dia mendengar akan hal itu. Akhirnya mereka bisa sembuh ya Kak Yohana ya. Tapi terlebih dahulu tadi kan ceritanya 10 orang kusta tadi diminta untuk datang ke imam. Nah, ke imam-imam untuk mohon diperiksa untuk bisa disembuhkan. Tetapi adik-adik dalam perjalanan menuju ke tempat imam-imam tadi, apa yang terjadi Kak? Nah, yang terjadi adalah mereka sudah sembuh luar biasa ya. Biasa yang mujizatnya Tuhan Yesus ya. Nah, terus apa tadi Kak? Yang 10 orang tadi ketika melihat bahwa tubuhnya dia sudah sembuh, mereka takjub, mereka senang, tapi ada yang mengucapkan terima kasih loh Kak. Ya dari 10. Tapi sayangnya dari 10 yang mengucap terima kasih cuma satu orang ini kembali kepada Yesus dan dia mengucapkan terima kasih. Nah, yang 9 orang ini nggak mengucapkan terima kasih ya Kak berarti? Lupakan kebaikan Tuhan. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Nggak boleh ya. Kita harus mengucapkan syukur dan terima kasih karena sudah menerima berkatnya Tuhan Kak ya, betul ya. Kira-kira gini Kak Yohana, berterima kasih itu cuma boleh berterima kasih ke Tuhan Yesus saja atau terima kasih ke orang tua, ke teman, itu perlu nggak sih Kak? Wah, perlu banget itu Kak Esther ya. Jadi saat kita menerima sesuatu bantuan kita harus berterima kasih ya. Hari ini berarti kita belajar apa aja nih Kak? Berterima kasih. Terus Kak, kalau misalkan saya itu dibantu sama teman, terus saya lupa nggak mengucapkan terima kasih, terus gimana Kak? Nah, kalau udah seperti itu ya kita harus minta maaf ya. Maaf ya, aku lupa nggak terima kasih ke kamu, padahal kamu lo udah bantu aku. Gitu. Jadi kita belajar hari ini juga ya, yang pertama terima kasih ya, supaya kita mengucapkan terima kasih saat kita mendapatkan sesuatu, pertolongan sesuatu banyak pokoknya ya. Iya, terus yang kedua Tuhan mengajarkan supaya kita meminta maaf. Jika apa Kak? Jika kita berbuat salah, kita harus minta maaf. Betul. Terus yang ketiga, selain terima kasih, maaf, kira-kira nih adik-adik pernah nggak di rumah terus nggak bisa ngambil piring, terus kira-kira ngomongnya ke orang tua gimana ya? Mama, ambil no piringnya Mama, masa gitu? Aduh, nggak boleh kayak gitu ya, kasih. Terus harus gimana? Harus ada kata tolong. Oh iya ya. Kalau misalkan ngomongnya Ma, tolong ambilkan piringnya, lebih enak didengar, betul ya Kak Yohana? Betul. Jadi itu adalah 3 kata ajaib. 3 kata ajaib yang perlu adik-adik kita sampaikan terus, perkatakan ya. Jadi itu ya. Terima kasih, lalu maaf dan tolong. Kira-kira Kak Yohana, kalau 3 kata ini kita sudah praktekkan dalam kehidupan, di sekolah, di rumah, di gereja, kira-kira kita bisa apa sih manfaatnya buat kita Kak Yohana? Wah, banyak sekali ya. Saat kita mau belajar untuk berkata maaf, tolong, terima kasih, kita ini jadi anak-anak Tuhan yang
luar biasa, bisa jadi berkat buat orang lain. Terus kita ini tahu untuk ada ucapan syukur saat kita diberkati, itu luar biasa sekali. Adik-adik mau kan menerapkan dalam hidup adik-adik sehari-hari, ya Kak ya? Harus mau. Iya, Tapi Kak, betul. kalau terima kasih gampang ya mungkin ya. Oke, terima kasih. Terus kalau tolong lumayan lah Kak, lumayan. Maaf ini loh, kan aku gengsi. Ya aku tahu aku yang salah misal ini, tapi aku malu minta maaf. Gimana caranya belajar supaya aku tuh nggak gengsi? Aku mau minta maaf, gimana caranya? Nah, ya memang harus dilatih ya Kak ya. Jadi kalian harus belajar, dilatih diri saat. Nah, ini ada PR juga ya Kak ya. Jadi di rumah saat adik-adik berbuat kesalahan, adik-adik juga mau belajar untuk minta maaf. Oke? Ya, itu ya cerita firman Tuhan hari ini. Nah, kita mau perkataan itu tadi Kak. 3 kata aja itu tadi supaya kenapa Kak Yohana? Kalau kita sudah bikin ini sesuatunya bisa ditempel di kamar. Nanti kalau misalkan pas salah, oh ada tulisan, oh iya aku harus minta maaf, gitu ya. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu ya Kak ya. Kita mau berdoa dulu. Ya. Setelah Untuk firman hari ini. Oke, kita sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami Bapa, untuk kami selalu berkata-kata yang baik, ucapan kami, ucapan syukur di hadapan-Mu saat kami menerima pertolongan dari-Mu, juga dari orang-orang sekitar kami mau berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau belajar Tuhan untuk berkata tolong dan maaf, biarlah kami boleh menerapkannya itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan adik-adik kami Tuhan, dan Kau memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka juga diberkati dengan luar biasa. Tuhan memberkati hidup kami Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, Tuhan sendiri yang membuat semua yang kami kerjakan boleh berhasil. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, tadi kan kita sudah belajar 3 kata ajaib. Tapi kadang kita tuh kan susah Kak Yohana buat melakukannya. Ada kadang lupa, gengsi. Untuk itu kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus bersandar benar ya sama Tuhan Yesus, supaya Tuhan menolong kita untuk melakukan itu. Nah yuk kita mau pujikan lagu Nyender Nyender. Adik-adik, saat ini kita mau apa Kak? Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Betul, disiapkan ya persembahannya, kasih yang terbaik ya. Jadi dilipat yang bagus ya, kasih buat Tuhan ya. Kita berikan persembahan, kita akan memuji Tuhan. Happy ya. Siang jadi genangan, malam jadi
Ya adik-adik, tadi kan kita sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita akan serahkan persembahan kita mau bersatu dalam doa lagi ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami berkat yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami sudah mempersembahkan Tuhan yang terbaik untuk Engkau. Meskipun kami tahu Tuhan apa yang kami persembahkan tidak sebanding dengan segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tapi kami percaya Bapa, Engkau yang akan memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami ini Tuhan dapat berguna dan bermanfaat untuk melebarkan kerajaan-Mu saja. Ajari kami Tuhan untuk kami terus mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Yesus, kiranya persembahan ini dapat memberkati kami semua dan dapat menjadi kemuliaan bagi nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, ini Ada sesuatu. Iya, kita masuk dalam prakarya. Nah, adik-adik, selama mungkin ini liburan sekolah ya Kak Esther ya di rumah, daripada adik-adik nggak ngapa-ngapain, Daripada ngegame, betul. Kita mau bikin sesuatu ya. Betul. Nah, ini bagus sekali ya, ini berkaitan dengan cerita Tuhan hari ini ya Kak ya. Betul. Nah, ini apa aja ini Kak yang harus Yang diperlukan pertama tadi ini? apa? Maaf dulu. Kita ini pakai dari apa ya ini Kak? Dari apa ya? Tak kasih tahu nggak ya? Ya udah kasih tahu. Jadi adik-adik bisa menggunakan yang pertama, boleh kertas asturo, boleh kertas buffalo, kertas lipat, terserah kertas apapun. Kalau misalkan nggak punya kertas warna, gimana Kak? Pakai kertas HVS yang putih biasa itu juga bisa. Nanti adik-adik warnai sendiri ya. Terus di belakangnya Pakai kasih kardus ya Kak ya, bekas, supaya dia lebih kokoh. Adik-adik bisa pakai kardus bekas. Kemudian untuk pegangannya, adik-adik bisa pakai stick balon atau stick ice Iya, cream. betul. Apapun yang bisa jadi stick. Mungkin kalau misalnya ballpoint yang sudah mati nggak terpakai, bisa juga. sticknya. Bagus ya. Nah ini adik-adik ini terus dikasih apa ya Kak ini, jadi kok indah banget ini. Nah, itu tadi alternatif. Kalau adik-adik nggak punya kertas yang warna kayak gini, adik-adik bisa mewarnainya. Ini tuh sebetulnya jadi kertas warna putih. Dengan kreativitas adik-adik semua, adik-adik bisa cat, adik-adik bisa gambar sesuka adik-adik. Untuk kemudian diberikan tulisan. Yang pertama, kita akan bikin yang ini, maaf. Terus, Nah terus yang kedua ini bentuk bunga ya Kak ya. Iya. Adik-adik juga kalau punya ide kreatif lagi, nggak harus bunga kayak Boleh gini ya Kak pakai ya. bentuk lain, ya. Boleh pakai bentuk lain. Terus kasih tulisan yang kedua, yaitu tolong. yang ketiga apa Kak? Nah, yang ketiga ini bentuk mahkota. Wah, keren ya. Nah, ini kita juga supaya untuk ingat terus ya Kak ya, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, terus adanya supaya lebih cantik, kasih ini ya apa? Pita. Pita kertas. Jadi ini supaya lebih cantik terus digulung-gulung ya Kak ya. Nah, jadi lebih bagus ya. Nanti tulisan-tulisan ini bisa adik-adik tempel di kamar adik-adik. Jadi kalau misal ini terus berantem sama kakaknya atau sama adiknya, terus tiba-tiba baca tulisan, oh iya aku Iya. tadi belum minta maaf. Jadi selain untuk mengasah kreativitas, ini juga bisa mengingatkan adik-adik supaya adik-adik bisa menerapkan 3 kata aja. Betul, yaitu terima kasih, Tolong dan maaf. maaf. Oke ya adik-adik ya, diterapkan di rumah ya, PR-nya dikerjakan. Dan Kak Yohana, Kak Esther tunggu ya. Iya. Nah, setelah ini adik-adik juga akan lihat video dan lagu tentang ini Kak. Jadi Oh, ada iya, lagunya. Pak. Nanti belajar di rumah bisa di video, orang tua bisa di video terus bisa dikirim. Oh, gitu ya, iya. Dikirim ke grup WhatsApp, di Pamong atau grup KPAR juga bisa nanti buat disimpan pribadi. Siap ya adik-adik ya, nonton video ini ya tentang 3 kata ajaib. Oke adik-adik, kita mau berdoa ya Kak ya. Kita mau mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita sama-sama mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan sudah boleh memimpin ibadah kita hari ini. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami sudah boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar cerita firman Tuhan yang begitu
kasih ya Bapa, jagai kami Tuhan di tengah-tengah kondisi COVID yang seperti ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati bangsa kami Indonesia, Tuhan pulihkan ya Bapa, supaya bangsa kami ini Tuhan boleh kembali aman, dan Tuhan sendiri yang memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, yang bekerja mulai dari presiden, wakil presiden hingga sampai ke pemerintah di daerah. Tuhan sendiri yang menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga dari adik-adikmu ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu juga boleh menolong dan memberkati Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita berpisah, kita yel-yel dulu kayak tadi. Gimana tadi Kak? Kalau bilang haleluya, puji Tuhan. Iya, oke. Puji Tuhan, haleluya. Iya. Coba kayak mana? Oke. Siap ya adik-adik ya. Nah, adik-adik nanti ngikutin Kak Esther ya. Oke, siap. Puji Tuhan.